Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Amma ba'd. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kita bisa bertemu kembali di malam hari ini untuk sama-sama thalabul ilmi, sama-sama belajar tentang agama kita yang semoga dengan hal tersebut Allah memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa-dosa kita serta memudahkan kita semua untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana biasanya, kajian rutin kita akan membahas pada malam hari ini tentang Sirah Nabawiyah yang diambil dari kitab Al-Urujuza Al-Mi'iyah yang disusun oleh Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, dan nanti juga ada sesi kedua, sesi selanjutnya kita akan bicara tentang tafsir. Jadi ada dua bagian sebagaimana pertemuan yang lalu. Baik, kita masuk kepada materi. Nanti mungkin di tengah-tengahnya saya akan pause sebentar dulu ya, untuk kemudian kita bisa pindah ke sesi berikutnya, yaitu ketika membahas tentang tafsir. Baik, sekarang kita masuk pada kajian sirah. Sebagaimana biasanya kita akan bacakan terlebih dahulu. Sebentar. Kemarin itu kita sudah membahas sirah, eh, 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 kitab sirah yang bait ke-22 ya. Tapi tidak mengapa kita ulangi sedikit. Eh, Kata muallif, kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fankula. Setelah beliau atau Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau diangkat sebagai Rasul, yaitu pada hari Senin yang meyakinkan, maka ceritakanlah. Jadi dari bait ini, eh, yang disepakati oleh semua ahli sejarah, Nabi SAW itu lahir pada hari Senin. Fi Ramadana aw Rabi'il awwali wa suratul Qra awwalu. Eh, Fi Ramadana aw Rabi'il awwali wa suratul Qra awwali. Ya, jadi kalau kita bicara Naldom itu belakangnya biasanya sama ya. Yaitu pada bulan Ramadan atau Rabiul Awal. Jadi telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya para ahli sejarah itu beda pendapat tentang kapan Nabi Muhammad SAW itu diangkat sebagai nabi. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu diangkat pada bulan Rabiul Awal ketika beliau genap berusia 40 tahun. Ada juga pendapat lain, pendapat ketiga, dan ini lebih minoritas lagi, yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu diutus atau diangkat sebagai Nabi pada bulan Rajab. Ya, tapi yang masyhur ada dua pendapat ini, yaitu pada bulan Ramadan atau pada bulan Rabiul Awal. Nah, pendapat yang insya Allah tepat adalah, atau pendapat yang diyakini oleh banyak ulama ya, termasuk saya pribadi, bahwasanya beliau itu diangkat di bulan Ramadan. Dan sebagian ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berusaha mengkompromikan dua pendapat ini. Jadi kata beliau, tanda-tanda kenabian itu sudah dimulai dari bulan Rabiul Awal ketika beliau genap berusia 40 tahun. Namun peristiwa turunnya ayat pertama yang menandakan beliau diutus sebagai nabi itu pada bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, peristiwa tanda-tanda kenabian yang terbesarnya itu terjadi di bulan Rabiul Awal, yaitu apa? Yaitu beliau mimpi seperti halnya fajar ya, seperti halnya fajar menyingsing. Nah, ini terjadi di bulan Rabiul Awal. Adapun turunnya ayat yang pertama, yaitu surat Iqra, itu terjadi di bulan Ramadan ya.
Eh, dan ini adalah pendapat dari banyak ulama. Nah, terkait dengan surat Iqra itu sendiri atau surat Al-Alaq ya, yaitu firman Allah Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, khalaqal insana min alaq, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang dia telah mengajarkan manusia melalui perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-5. Nah, surat Al-Alaq ini atau surat Iqra ini menurut mayoritas ulama, ini merupakan wahyu yang pertama kali turun. Sekali lagi, ternyata juga kalau kita baca berbagai literatur, ini bukan satu hal yang disepakati. Ada perbedaan juga di kalangan para ulama. Tapi menurut mayoritas ulama, diantaranya termasuk juga mayoritas ulama ahli tafsir, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, itu berpendapat bahwasanya ini adalah wahyu yang pertama kali turun. Dan ini adalah pendapat yang populer ya. Jadi mungkin saya kira kita semua tahu bahwasanya surat yang pertama kali turun adalah surat Iqra atau surat Al-Alaq ini. Tapi mungkin tidak banyak dari kita yang tahu bahwasanya ternyata terkait dengan hal tersebut juga ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama. Jadi kita tahu hanya pendapat yang mayoritas pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama saja. Nah, kalau dia tadi diperselisihkan oleh para ulama, ada sebagian pendapat lain meskipun itu pendapat minoritas terkait dengan wahyu yang pertama ya. Maka apa alternatif lainnya selain dari surat Al-Alaq atau surat Iqra ini? Pendapat yang dikutipkan oleh Imam Al-Qurtubi ya, diantaranya adalah surat Al-Fatihah. Jadi sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya wahyu yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudaththir ya. Jadi itu dua dua alternatif dari ayat yang pertama kali turun ya. Nah, terkait dengan surat yang tadi kita bacakan, surat Iqra, di situ Allah Ta'ala memberikan perintah bacalah ya. Nah, di sini Ibnu Asyur dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya kata bacalah ini tentunya merupakan suatu kata imperatif, kata perintah begitu ya. Nah, di sini terdapat isyarat bahwasanya Rasulullah SAW itu kelak akan menjadi seorang pembaca, yaitu pembaca kitab. Eh, Setelah beliau itu sebelumnya belum pernah sama sekali membaca, ya. Jadi saya ulangi, menurut Ibnu Asyur, ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW kelak akan menjadi seorang pembaca karena beliau menjalankan ayat ini, di mana beliau itu sebelumnya sama sekali tidak pernah membaca. Kemudian Ibnu Asyur membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut, ya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin, wala takhuttuhu biyaminika, idzal lartabal mubtilun. Dan engkau, wahai Muhammad, tidak pernah membaca sebelumnya. Engkau tidak pernah membaca satu kitab pun, atau engkau tidak pernah membaca Alkitab sebelumnya. Dan kamu tidak pernah, dan engkau, wahai Muhammad, juga tidak pernah menulisnya dengan tangan kananmu. Andai kata engkau pernah membaca dan menulis, maka orang-orang yang mengingkari kebenaran itu akan menjadi orang-orang yang ragu. Ya. Nah, maksud ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh ulama diantaranya Syekh As-Sa'di, yaitu sekiranya Nabi SAW itu bisa membaca dan menulis, maka orang-orang yang memusuhi Nabi SAW itu akan menuduh bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini mempelajari atau menyalin Quran dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ya, namun faktanya Nabi SAW itu adalah seorang ummi yang oleh Buya Hamka dalam tafsirnya kata beliau kata ummi ini bisalah kita terjemahkan sebagai buta huruf ya. Artinya beliau tidak tidak bisa membaca dan menulis.
Karena beliau tidak bisa membaca dan menulis, maka tidak mungkin beliau itu belajar dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar turun kepada beliau, ya. Memang turun kepada beliau. Jadi beliau itu tidak bukan beliau ketika membacakan Quran itu bukan karena beliau bisa membaca kitab-kitab yang telah turun sebelumnya. Tapi memang karena Quran itu diberikan kepada beliau. Al-Quran itu turun kepada beliau. Yang mana Quran ini menantang seluruh orang-orang Arab, seluruh ahli sastra untuk membuat yang semisal Quran, bahkan satu surat saja. Dan mereka tidak mampu. Meskipun mereka bisa membaca tulis, mereka tidak mampu. Nah, kemudian bagaimana mengkompromisasi antara Nabi SAW itu sebagai seorang ummi atau seorang yang tadi, yang buta huruf, yang tidak bisa membaca, dengan perkataannya Ibnu Asyur tadi, bahwasanya Nabi dengan turunnya ayat ini, beliau kelak akan membaca. Ya. Bagaimana mengkompromikannya? Atau dengan kata lain, apa yang dimaksud dengan membaca di sini? Ya. Ibnu Asyur kemudian menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan membaca itu adalah melafalkan suatu perkataan, baik perkataan itu tertulis ataupun perkataan itu dihafalkan. Jadi tidak hanya membaca itu diartikan sebagai sesuatu yang tertulis saja, ya. Karena kalau tertulis sekali lagi Nabi SAW tetap bersifat ummi, beliau tidak bisa baca tulis. Tetapi membaca di sini juga kaitannya dengan sesuatu yang dihafalkan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi beliau itu menerima wahyu dan beliau hafalkan. Dan ketika beliau membacakan wahyu tersebut itu dari hafalan. Begitu pula ketika beliau SAW memberikan pelajaran kepada para sahabat beliau, itu juga dari ayat-ayat yang beliau hafalkan. Ya, jadi jelas ya bahwasanya membaca dalam konteks Nabi SAW itu adalah dari segi hafalan, ya, dari segi hafalan. Sama kurang lebih mungkin ilustrasinya kalau untuk anak-anak yang belum bisa baca tulis ya, masih dalam usia dini, anak umur 2 tahun setengah atau bahkan 3 tahun yang mereka belum bisa baca tulis ya. Tapi banyak dari mereka bisa membaca Quran ya. Dari mana? Ya dari hafalan karena misalnya sering mendengar murotal ya atau sering diajak oleh orang tuanya ke masjid sehingga mendengar imam membaca Al-Fatihah misalnya. Akhirnya dia bisa membaca Al-Fatihah. Dari mana ya? Tentunya dari hafalan. Eh, Baik, saya kira jelas ya di sini ya. Kemudian selanjutnya ya terkait dengan surat Iqra tadi, Buya Hamka di dalam tafsirnya itu mengatakan bahwasanya ayat atau surah Iqra tadi itu menegaskan sanjungan yang tinggi, sanjungan tertinggi terhadap kepandaian membaca dan menulis. Ya. Jadi meskipun Nabi SAW itu seorang yang ummi, tapi ayat ini menunjukkan bahwasanya menjadi perintah untuk membaca tulis. Kenapa? Karena memang baca tulis inilah merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Saya baru baca pesan turut berduka cita atas kewafatan kakak dari Mbak Sinta ya. Semoga beliau mendapatkan balasan jannah, mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga kesabaran. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waj'alil jannata mathwaha. Ya, sekali lagi kami turut berduka cita atas kewafatan dari Mbak Sinta ya. Selanjutnya ini gimana Kang Abdurrahman? Tetap kita lanjutkan kah? Atau Lanjutkan, Ustaz. baik ya, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, jadi kita kembali ke tadi ya. Baitnya bicara bahwasanya ayat yang pertama kali turun adalah surah Iqra atau surah Al-Alaq ya. Yang mana tadi udah saya sampaikan kata Buya Hamka dalam tafsirnya ini menunjukkan betapa agungnya
kemampuan untuk membaca dan menulis. Karena itulah perintah pertama, wahyu pertama sekaligus perintah pertama yang didapatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin orang akan mengatakan lah, Nabi sendiri tetap dalam sifat uminya tidak bisa membaca. Kenapa kok manusia yang lain diperintahkan untuk membaca? Jawabannya adalah kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini beda konteks. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang dalam konteks perlu beliau itu sebagai umi. Kenapa? Itu merupakan bentuk kesempurnaan hujjah dari Allah Ta'ala. Kenapa? Dengan Nabi SAW itu sebagai umi, maka Nabi SAW itu nggak mungkin beliau mencontek dari ahli kitab. Beliau nggak mungkin mencontek dari umat-umat sebelumnya. Jadi konteks tidak bisa membacanya Nabi, dalam arti membaca tulisan ya dari kitab-kitab, itu merupakan suatu bentuk pujian atau sifatul madhi, suatu sifat yang terpuji ya. Lain halnya dengan yang selain Nabi. Kalau selain Nabi tidak bisa baca itu merupakan suatu hal yang sifatnya kurang begitu ya. Nah, mungkin termasuk juga relevan dalam hal ini bagi sebagian ulama, termasuk tradisinya orang Arab itu adalah tradisi menghafal. Dan dalam konteks ini mereka menganggap orang yang bisa membaca itu ada unsur kurangnya. Kurangnya apa? Karena kalau orang yang bisa membaca itu andalannya adalah dari yang dia baca. Sedangkan dalam tradisi mereka, sebagian mereka tuh mengutamakan kekuatan hafalan. Ya, jadi tidak mengandalkan apa yang tertulis, tapi mengandalkan apa yang tersimpan dalam kolbu, apa yang tersimpan dalam diri. Makanya kalau kita belajar ilmu hadis, ya, dalam ilmu hadis itu kriteria rawi dianggap sikoh, terpercaya, dan hadisnya bisa diambil, ya. Di antaranya adalah dia punya adalah yang pertama adalah itu artinya dia punya kredibilitas, orangnya itu amanah, terpercaya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dia punya kompetensi, ya. Dia punya kompetensi atau yang disebut dengan dobet, ya. Dia punya kompetensi. Nah, kompetensi ini yang dimaksud dengan kompetensi adalah kompetensi dia mampu meriwayatkan hadis sebagaimana adanya. Nah, kompetensi meriwayatkan hadis sebagaimana adanya atau dobet tadi itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan dobtul kutub, yaitu meriwayatkan hadis dengan menyandarkan pada tulisan-tulisan, ya. Orangnya belum tentu hafal, tapi dia menjaga tulisannya, ya. Dia menjaga tulisannya agar tidak tercampur dengan tulisan yang lain. Dia menjaga tulisannya supaya tidak tercampur dengan tulisan lain yang bukan hadis, ya. Ini dobtu al-kutub. Adapun yang kedua adalah dobtu sodar. Kompetensi meriwayatkan hadis berdasarkan dari hafalan. Dan dari antara dua ini, kalau kita lihat para imam-imam ahli hadis, yang diunggulkan adalah yang kedua, yaitu mereka yang memiliki kompetensi meriwayatkan hadis dari kekuatan hafalannya. Tentunya kalau pakai catatan ya, ya semua orang bisa begitu ya, selama memang dia menjaga catatannya. Tapi untuk meriwayatkan hadis dari hafalan ini nggak semua orang bisa. Ini memang tradisi di Arab adalah tradisi hafalan. Tapi balik lagi ke ayat bahwasanya ini adalah perintah yang menunjukkan betapa agungnya perintah untuk membaca. Karena membaca merupakan gerbang dari ilmu pengetahuan. Yang mana sayangnya ya kalau kita lihat kondisi kita sekarang ini sangat miris ya. Jadi kita adalah umat yang kitab sucinya ayat pertamanya adalah membaca, perintah pertamanya adalah membaca, tapi kalau kita lihat tingkat literasi kita saat ini tertinggal dari eh, apa namanya bangsa-bangsa lain, tertinggal dari pemeluk-pemeluk agama yang lainnya. Ini satu hal yang harusnya kita kita koreksi ya. Dan ini tentunya beda dengan kondisi Islam zaman dulu, yang mana Islam itu jaya ya karena ilmu, karena mereka sedemikian haus untuk membaca. Bahkan ketika bangsa Eropa itu dalam abad kegelapan atau Dark Ages ya, eh, sebenarnya kan ilmu pengetahuan ini kan diteruskan dari generasi ke generasi. Dulu yang ilmu pengetahuan yang maju itu adalah bangsa Yunani, ya. Bangsa Yunani dengan termasuk juga mereka yang melakukan riset-riset kaitannya dengan pengetahuan alam. Nah,
Penyebab Eropa itu mengalami Renaissance ya, atau mengalami Enlightenment, pencerahan, itu karena mereka belajar pada bangsa Arab, yang mana orang-orang Arab itu menerjemahkan buku-buku dari Yunani, buku-buku pengetahuan yang telah ditulis oleh orang-orang Yunani ya, terkait dengan pengetahuan alam dan semisalnya. Dan ini yang mungkin kurang banyak apa ya, digaungkan oleh para ilmuwan modern ya. Bahwasanya memang Eropa itu sangat berjasa sangat sangat berutang jasa pada Islam ya, sangat berutang jasa pada kaum muslimin, pada orang-orang Arab, yang mana mereka itu menerjemahkan pengetahuan dari generasi sebelumnya, yaitu kalangan Yunani, sehingga bisa diakses oleh orang-orang Eropa. Nah, kebalikannya kan begitu. Orang Islam itu mengalami declining karena meninggalkan tradisi membaca, sedangkan orang-orang Eropa, bangsa-bangsa lain itu menjadi jaya karena justru merekalah yang mengamalkan hal tersebut. Nah, ini yang kaitannya dengan surat Iqra. Kemudian saya kira kita tahu kronologi ceritanya ya, bahwasanya ketika ketika itu Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW, kemudian beliau didekap ya, disuruh untuk membaca Iqra, dan Nabi SAW menjawab, Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dan itu diulangi sampai 3 kali. Iqra, Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, Ma'ana biqari, kemudian dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya ya. Eh, dan ini hadisnya dalam riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari antara lain ya. Kemudian kita tahu juga kisahnya Nabi SAW itu kemudian gemetar karena mengalami proses yang luar biasa, melihat Jibril yang begitu begitu perkasa, begitu dahsyat begitu ya. Kemudian beliau pulang bertemu dengan istri beliau Khadijah, dan kemudian Khadijah pun memberikan rasa aman, memberikan ketentraman ya. Kata Khadijah, apa yang terjadi? Kemudian Nabi SAW pun menceritakan apa yang beliau alami. Kemudian kata Khadijah, demi Allah, Allah tidak mungkin akan menghinakanmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang membantu orang lain, menghubungkan silaturahim, ya. Eh, Orang yang sangat baik begitu ya. Jadi engkau tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah karena engkau adalah sosok yang sangat sangat terpuji. Kemudian oleh Khadijah radhiyallahu anha, beliau pun dibawa ke Warokoh. Kemudian sama Khadijah, Nabi SAW diminta untuk mengulangi kisahnya. Kemudian kata Warokoh, sesungguhnya telah datang kepadamu Namus, yaitu malaikat Jibril. Dan kata Warokoh, nanti kamu akan diusir oleh kaummu. Intinya adalah dari pelajaran kisah tentang turunnya wahyu yang pertama ini, salah satunya adalah eh, pelajaran tentang betapa pentingnya punya pasangan yang soleh dan solihah ya. Karena pasangan itu yang membuat hidup kita menjadi tentram. Ya kalau kita memang sudah kadung punya pasangan, ya kita berdoa sama Allah Ta'ala, semoga Allah memperbaiki diri kita dan juga diri pasangan kita ya. Jadi memang punya pasangan itu sangat sangat penting sekali. Bahkan level Nabi SAW itu pun ditenangkan oleh pasangan beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ini adalah satu pelajaran yang saya kira memang sangat penting ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini juga ada sebuah joke ya, terkait dengan apa bedanya complete and finish. Ya. Apa bedanya kata complete dan finish dalam bahasa Inggris. Ya. Kata joke tersebut, if you have the right partner, then you are complete. Kalau engkau punya pasangan yang tepat, maka engkau lengkap, engkau komplit, engkau sempurna. But if you don't, tapi kalau tidak, then you are finished. Tapi kalau enggak, maka engkau celaka. Ya, ini sekedar intermezzo saja. Baik, kita lanjutkan ke bait selanjutnya. Bait yang ke-24 ya. Summal wudu'a was salata 'allamah Jibrilu wa hiya raq'atani muhkamah ya. Kemudian diajarkan kepada beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudhu dan sholat
yaitu dari Jibril yang mengajarkan sholat 2 rakaat sebagaimana yang telah ditentukan. Baik, ada chat sebentar ya. Oke, pertanyaan belakangan ya. Tapi nggak apa, kalau ada yang mau nanya silakan ditulis di chat dulu ya. Jadi dalam bait eh, ini mengisyaratkan kepada hadis yang di hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW itu pernah bersabda tentang 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 apa namanya tentang kisah ini ya. Eh, Hadisnya berbunyi atahu Jibrilu alaihissalam fi awwali ma uhiya ilaihi fa'allamahul wudu'a was shalah. Bahwasanya Jibril itu pernah mendatangi Nabi SAW pada momentum-momentum beliau pertama kali menerima wahyu. Kemudian Jibril itu pun mengajarkan wudhu dan juga sholat. Nah, terkait peristiwa ini, ulama seperti Ibnu Abdul Bar itu mengatakan bahwasanya hadis tadi menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah sholat tanpa bersuci. Bahwasanya Nabi SAW itu tidak pernah sholat tanpa wudhu. Karena memang sejak awal Nabi SAW sholat itu sudah diajarkan wudhu. Ya. Nah, di sini Al-Alama Al-Munawi menjelaskan bahwasanya hadis tadi yang kita bacakan itu peristiwanya terjadinya setelah kejadian di Gua Hira. Jadi tentunya kejadian Nabi SAW pertama kali menerima wahyu itu di Gua Hira, ya. Kemudian beliau balik. Nah, beliau itu diajarkan sholat dan wudhu itu tidak lama setelah beliau menerima wahyu, ya. Itu dikatakan oleh Al-Munawi dan beliau berdalil dengan riwayat tadi ya sebagaimana yang disebutkan dalam Dalail dan juga dalam referensi lainnya. Nah, di hadis tadi itu tidak menyebutkan tentang bagaimana tata cara sholatnya ya. Sholatnya seperti apa kalau kalau kayak begitu. Namun ya kata para ulama dari riwayat-riwayat yang ada ya bisa disimpulkan bahwasanya sholat tersebut terdiri dari 2 rakaat ya dan sifat sholat tersebut adalah sifat hukumnya adalah sholat sunnah karena memang yang wajib itu belum turun begitu ya jadi sholat ini adalah sholat sunnah dan jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat ini kaitannya dengan bait yang ke 24. Kemudian kita masuk ke bait yang ke 25. Sorry, pelajarannya ya. Ini pelajarannya juga terkait dengan hal ini. Ini menunjukkan bahwasanya memang eh, ketika sholat itu merupakan hal yang pertama kali, termasuk hal yang pertama kali diajarkan kepada Nabi SAW, sebelum beliau menerima tugas yang atau melaksanakan tugas yang berat ya, yaitu berdakwah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu memang satu hal yang membantu seorang hamba. Makanya sangat benar perkataan sebagian orang, kalau urusan kita berantakan, maka kita cek bagaimana sholat kita. Kalau urusan kita berantakan dan kita bingung dari mana kita mulai untuk memperbaiki, maka kita cek sholat kita dan kita mulai perbaiki dari sholat kita. Karena kemungkinan besar sholat kita itu tidak beres. Ya. Karena memang sholat ini Allah Ta'ala jadikan sebagai bantuan untuk hidup kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasta'inu bisabri wassalah. Dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai sarana yang menolong kalian. Ya, jadi seorang yang berusaha untuk menyabarkan dirinya sehingga dia bisa bersabar itu merupakan satu sarana dalam mengarungi kehidupan dia. Begitu pula dengan sholat. Ya. Ketika seorang itu bisa melaksanakan sholat dengan baik, maka itu merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki hidupnya. Nah, di sini ini adalah salah satu pelajaran bagaimana Nabi SAW di awal-awal ketika beliau menerima risalah, beliau sudah di, diajarkan untuk melaksanakan sholat. Karena memang beliau akan mengarungi suatu peristiwa-peristiwa dahsyat, suatu peristiwa-peristiwa besar ya, yang berat untuk ditanggung oleh beliau. Ya. Baik, kemudian kita masuk kepada bait selanjutnya, bait yang ke-25. Berkata penulis ya, berkata Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Summa madat ishruna yauman kamilah faramatil jinna nujumun ha'ilah.
Kemudian setelah 20 hari dari Nabi SAW diutus, para jin yang mendengar kabar dari langit itu dilempar dengan bintang-bintang yang menakutkan. Ya. Jadi beliau sedang menyebutkan tentang kronologi peristiwa. Setelah Nabi SAW itu menerima wahyu, beliau diajarkan tentang wudhu dan sholat. Kemudian 20 hari setelah diutusnya beliau, ada satu peristiwa yang dahsyat. Yang peristiwa ini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, bahwasanya orang-orang Quraisy itu melihat bintang-bintang itu berjatuhan, ya, meteor-meteor itu berjatuhan dari langit. Dan peristiwa itu menunjukkan hal ini, bahwasanya terjadi pelemparan terhadap jin. Ya. Kejadian ini juga disebutkan oleh disinggung oleh Allah Ta'ala dalam surat Jin, yaitu firman Allah Ta'ala, wa anna lamasna sama'a fawajadnaha muliyat harasan syadidan wa suhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Eh, para jin itu mengatakan, dan sungguhnya kami telah mencoba untuk mendekati langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, ya, meteor-meteor. Wa anna kunna naq'udu minha. Dan sungguhnya kami dahulu menduduki beberapa tempat di langit, ya. Jadi jin-jin ini biasa menduduki pos-pos tertentu di langit untuk mencuri dengar, ya. Dan sungguhnya kami dulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan pembicaraan para malaikat. Fama yastamil ana. Tapi sekarang siapa yang mencoba untuk mencuri-curi dengar, mencoba untuk nguping, tentu dia akan mendapati panah api yang mengintai untuk membakarnya. Begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Beliau mengatakan, ya, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh dalam riwayat yang sahih yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga yang lainnya, kanal jinnu yas'aduna ila sama yastami'unal wahya. Jadi dahulu para jin itu naik ke langit dalam rangka untuk mencuri-curi dengar dari wahyu atau pembicaraan di langit. Faida sami'ul kalimata zadu fiha tis'a. Kalau mereka sudah mendapatkan satu kata, mereka pun menambahkan dengan 9 kata lagi, ya, untuk diinfokan ke dukun. Jadi ada satu yang benar ditambah dengan 9. Fa'amal kalimatu fatakunu haqqan. Satu kalimat tadi tentunya merupakan satu kalimat yang benar. Wa amma ma zaduhu fayakunu batila. Adapun yang mereka tambah-tambahi, maka tentu itu merupakan satu hal yang batil, satu hal yang dusta. Falamma bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, muni'u maqa'idahum. Mereka pun dilarang dari menempati pos-pos tempat mereka kongko-kongko tadi, tempat mereka duduk-duduk di langit. Pada karudari kali iblis, maka para jin ini pun curhat ke bos besar mereka, yaitu iblis. Walam takun an-nujumu yurma biha qabla dzalik. Padahal sebelum kejadian tadi, ya, sebelum mereka tuh ya kongko-kongko biasa-biasa aja. Mereka nggak dilempari oleh meteor. Ini kok aneh, sekarang kok jadi nggak bisa karena kok ada meteor yang mengintai, meteor yang melempari mereka. Faqala lahum iblis, ya. Maka iblis pun memberikan petuah, ya, memberikan advice, ya. Ma hadza illa min amrin qad hadatsa fil ardi. Tidaklah hal ini terjadi melainkan telah terjadi suatu perkara besar di bumi, ya. Faba'atha junudahu fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli baina jabalain. Eh, Iblis itu pun mengutus kroco-kroconya, ya, mengutus tentara-tentaranya untuk mencari tahu ini ada apa nih di bumi, ya. Sehingga terjadi peristiwa yang seperti ini. Kenapa kok kita dihalangi dari kebiasaan kita? Maka mereka pun mencari tahu dan mereka akhirnya mendapati Nabi SAW sedang sholat di antara dua dua gunung. Urahu kola atau dalam dugaan riwayatnya iblis itu berkata di Mekah, ya. Jadi tidak ada kontradiksi.
Mereka melihat Nabi SAW itu sedang sholat di Mekah. Ini juga menguatkan dari ucapan sebelumnya bahwasanya Nabi SAW itu sudah diajarkan tentang wudhu dan sholat. Falakuhu fa'akhbaruhu. Maka setelah mereka tahu, "Oh, ini kayaknya sebabnya." Ya. Mereka pun mendatangi iblis dan memberikan informasi tadi. Faqala hadzal hadatsul ladzi hadatsa fil ard. Ini adalah peristiwa besar yang terjadi di bumi sehingga kalian tidak bisa lagi mencuri-curi dengar perintah di langit ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya kejadian ini itu waktunya adalah 20 hari setelah Nabi diutus sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safat di mana beliau mengutip dari para ahli sejarah. Nah, pelajarannya adalah tentunya eh, apa namanya? Pelajarannya adalah kita menjauhi dukun tentunya ya. Karena jin-jin tadi yang mencuri-curi dengar dari langit itu mereka bekerja sama dengan dukun. Nah, ini juga menunjukkan satu hikmah utama bahwasanya kenapa langit itu dijaga. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang turun dari langit itu satu yang terjaga. Apa yang turun dari langit kepada Nabi SAW itu satu yang terjaga. Jadi bukan suatu hal yang dari curi-curi dengarnya dari kalangan jin, begitu ya. Jadi tidak ada dusta yang menyusup ke dalam wahyu yang sampai kepada beliau. Nah, ini salah satu hikmah dari kejadian ini. Eh, Kemudian juga ini menunjukkan bahwasanya memang Islam itu datang untuk menyucikan akidah ya. Dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk khurafat, termasuk dari perdukunan ya. Yang mana orang-orang Arab jahiliyah zaman dahulu itu memang mereka juga ya terbiasa dengan praktek perdukunan ya. Jadi ini memutus tradisi tersebut ya. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, pelajarannya adalah kita menjauhi kerjasama dengan dukun ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man ata arrafan au kahina fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, siapa yang mendatangi paranormal ataupun dukun kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tadi, maka sungguh dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini berat sekali konsekuensinya ya. Dia dianggap ingkar terhadap terhadap risalah kenabian. Ya. Jadi kita sebagai Muslim tentunya wajib untuk menjauhi hal ini. Nah, saya ingin menambahkan sedikit bahwasanya sebagian dari dukun-dukun tersebut ya itu kadang ada yang menyusup dengan praktek-praktek ruqyah ya. Praktek ruqyah tapi yang dijalankan bukan ruqyah syariah. Karena ruqyah syariah itu satu hal yang simpel, yaitu dengan membacakan Quran ya, membacakan doa-doa yang jelas maknanya ya, terutama doa-doa dari Quran. Jadi sangat simpel sekali. Nah, adapun ruqyah-ruqyah yang tidak seperti itu, yang tidak simpel, ada jimat-jimat, ada raja-raja, ada simbol-simbol aneh-aneh. Nah, itu biasanya adalah merupakan praktek perdukunan. Jadi ini juga kita kita hindari yang semisal ini. Belum lama saya ditanya di Facebook ya, ada yang nanya tentang masalah bagaimana dengan praktek dari sebagian orang yang mengatakan bisa melakukan scanning dari foto ya. Eh, Pertanyaan pertamanya adalah apakah ketika jin itu mengganggu orang ya dengan memasuki tubuh seorang itu bisa dideteksi? Jawabannya adalah bisa ya. Caranya adalah dengan ruqyah syariah. Nah, bagaimana dengan cara deteksi yang hanya dengan lihat foto? Nah, ini bahaya praktek-praktek seperti ini ya. Karena memang yang biasanya dukun-dukun itu ya prakteknya seperti itu. Ya, kalau praktek yang benar adalah ketahuannya setelah dilakukan ruqyah, ketika dibacakan ayat Al-Quran kemudian bereaksi. Nah, ini diganggu oleh jin gitu ya. Tapi kalau belum apa-apa udah langsung, wah ini ada jin sekian, ada orangnya ini ada aura begini dan begitu. Nah, ini satu hal yang patut untuk dihindari karena takutnya ya itu tadi, karena praktek perdukunan juga yang modelnya seperti ini. Baik, eh, di antara poin pelajaran juga dari peristiwa ini adalah pentingnya kita atau keharusan bagi kita untuk bersandar kepada wahyu yang otentik. Ya.
Kita bersandar dalam hal-hal gaib itu hanya kepada wahyu, bukan kepada kabar-kabar yang tidak jelas ya, atau kabar-kabar yang dicampur dengan kedustaan yang berasal dari jin. Baik, saya kira demikian ya untuk kajian sirah. Untuk tafsir saya kira tinggal waktunya udah cukup mepet ya. Sementara kita cukupkan sekian untuk sirahnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.